guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Wina Rahma Putri. Aku dari Universitas Mataram dan dari Prodi PPKN. Nah, di video ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang penyuluhan paragraf. Nah, yang dimana penyuluhan paragraf ini adalah mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, buat kalian yang masih sekolah dan juga buat kalian yang masih kuliah, tolong disimak ya videonya. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih penyuluhan paragraf itu. Nah, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk suatu gagasan. Paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain. Nah, dari sini paragraf itu mempunyai yang namanya ide pokok atau yang biasa disebut dengan gagasan utama yang dimana dikemas dalam kalimat topik. Nah, ide pokok ini bagi penulis itu menjadi sebuah pengendali untuk kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Nah, begitupun juga sebaliknya bagi pembaca menjadi penuntun dalam memahami isi karena disitulah inti informasi yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Nah, di sini ada beberapa pengembangan paragraf supaya bisa tersusun dengan baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulis itu. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, keruntutan, dan konsisten. Nah, yang pertama, kesatuan paragraf dikatakan hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kedua, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam progresif. Kata kepaduan progresif meliputi transisi, referensi, substitusi, elipsis, sinonim, antonim, hiponim, kemeroniman, dan reposisi. Nah, kelengkapan dan ketentuan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi yang melambat-lambat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Konsistensi. Sebuah paragraf bisa katakan konsisten apabila tidak berubah-ubah dan tetap dengan posisi yang sama. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis paragraf. Paragraf deduktif adalah susunan kalimat yang memiliki gagasan utama di awal paragraf. Begitupun juga sebaliknya, kalimat induktif memiliki ide pokok dari hal yang khusus ke hal yang umum atau luas. Kemudian paragraf campuran diawali dengan pernyataan umum lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Lalu paragraf interatif merupakan paragraf yang memiliki ide pokok di tengah-tengah paragraf biasanya. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan kembali dengan kalimat penjelas. Paragraf ide pokok tersebar. Paragraf ini memiliki ide pokok-pokok. Kalimat ini memiliki ide pokok yang menyebar pada seluruh kalimat. Dengan kata lain, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama dan semua kalimat penjelas. Begitu guys kira-kira penjelasannya ya. Nah, semoga bermanfaat buat kalian. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, buat kalian yang masih sekolah dan juga buat kalian yang masih kuliah. Semoga bermanfaat juga. Oke, tetap semangat. Bye bye.